Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Wahyu Setio Budi, host Anda di acara VOA Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Tentu kita sudah memasuki minggu kedua dari bulan Ramadan. Gimana puasa Anda? Mudah-mudahan lancar dan sukses. Di dalam tema kali ini kita akan mengupas mengenai salah satu yang paling didam-damkan oleh umat muslim, yaitu perjalanan umroh dan haji. Kalau sebagai seorang muslim, tentu umroh dan haji menjadi perjalanan yang selalu kita impikan. Nah, kalau kita bicara tentang haji dan umroh, para pendengar sekalian, pemerintah Arab Saudi di dalam tahun 2022 saja, itu dalam satu tahun sudah menerima sekitar 2 juta perjalanan umroh, sementara 551.000 itu adalah dari Indonesia. Tentu ini adalah satu hal yang potensial untuk kita membangun bisnis, membangun usaha di bidang travel dan umroh tersebut. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai usaha, tentu dengan kaitannya dengan religi, tidak bisa kita pisahkan antara berbisnis dan berusaha. Timbangannya ada di tengah-tengah itu. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas mengenai liku-liku dari bisnis atau usaha, travel, umroh, dan haji. Bersama kita sudah hadir tamu spesial kita adalah Ibu Ninik Irawan. Beliau adalah Wakil Ketua Umum dari PPHI, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Ya. Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ini sudah berkenan menemui pendengar kita hari ini ya, Bu ya. Kita bincang-bincang. Iya, betul. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih sudah diundang. Iya, Bu, pertama-tama kalau kita bicara mengenai travel, umroh dan haji ya, Bu ya. Tentu ini kan kalau pendengar membayangkan itu, wah ini pasti repot banget gitu kan, ngurusin orang dari sini ke Arab Saudi di mana kondisinya itu tentu kejiwaannya juga diaduk-aduk gitu ya. Mengumpulkan uang udah lama gitu kan, pasti harapannya juga tinggi gitu ya, Bu ya. Nah, dalam pengalaman Bu Nini memberangkatkan ya haji ini, kira-kira apa saja sih Bu kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bu supaya proses ini bisa lancar gitu? Iya, gini Mas Wisnu. Jadi memang untuk ibadah umroh maupun haji memang impian buat seluruh umat manusia. Jadi memang kita diwajibkan di situ, perintahnya itu wajib gitu ya, mengunjungi Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, juga Masjidil Aqsa. Nah, karena wajib, maka semua orang kan pasti ingin. Nah, itu biasanya persiapan-persiapan yang dilakukan kami penyelenggara, tentunya kami sudah blok hotel sama tiket untuk misalnya musim umroh. Musim umroh itu sekarang masih musim umroh. Nah, nanti Ramadan, kemudian nanti Syawal. Nah, begitu selesai Syawal itu mungkin nanti langsung ditutup nih umroh karena untuk persiapan haji. Haji 3 bulan kurang lebih persiapan haji. Nah, nanti dibuka kembali untuk di bulan September. Jadi memang persiapannya kalau sebagai penyelenggara ya memang harus punya blok-blokan dulu. Kita sudah harus pasti visanya, pasti tanggal berangkatnya, kemudian pasti hotelnya di mana, pasti berangkatnya dengan travel apa gitu. Jangan sekarang ini kan lagi viral ya backpacker. Saya sih menyarankan ya banyak mudorotnya daripada ininya hemat sesaat gitu. Karena apa? Nanti begitu misalnya kita lelah mau istirahat, belum punya bookingan hotel. Terus begitu ingin pulang, mungkin tiketnya sudah penuh dulu dan lain-lain. Jadi kayak tidak terorganisir dengan menyerahkan baik. pada nasib gitu, Bu. Kira-kira Goso di sana ada nggak hotel kosong gitu ya? Makan ya itu. Kalau di puasa gini, Masya Allah ya, untuk di Mekah Medina semua orang berlomba untuk memberikan makan untuk berbuka puasa. Pernah suatu ketika misalnya jamaah nih ditarik oleh penduduk sana, ayo ikut makan di sini dan lain-lain. Dia udah bawa dengan segala makanan yang lezat-lezat ya untuk berbuka gitu ya. Jadi kita benar-benar dilayanin dan memang
momen untuk Ramadan ini semua orang ingin mendapatkan pahala puasa orang itu. Jadi memberikan makan atau berbuka dengan sesama jamaah itu yang dilakukan di sana gitu ya. Nah, mensiasati untuk umroh Ramadan pun juga travel juga banyak yang sudah kehabisan gitu ya. Karena memang ada beberapa peraturan, misalnya udah 10 hari terakhir itu hotel di Mekah itu wajib ngambil 10 hari terakhir. Jadi kenapa 10 hari terakhir jadinya lebih mahal? Karena pelaksanaannya yang biasanya mungkin 9 hari gitu ya, jadi di 17 hari seperti itu. Dan karena 17 hari itu lebih lama sehingga biayanya pun lebih tinggi. Oke. Gitu. Tapi intinya persiapannya sih insya Allah kalau penyelenggara pastinya sudah memikirkan itu semua. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Bu. Ini pembicaraannya udah dari awal sudah kita menarik ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah kita refresh dulu untuk Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kita kembali lagi masih dalam perbincangan hangat mengenai tour, wisata, travel, dan umroh dan haji ya. Masih bersama kita Ibu Pininin Irawan. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pemasaran dari PPHI, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia. Ya Bu, tadi kita udah diskusi ya di bab 1 tadi, chapter 1 di segmen 1 tentang apa saja yang dilakukan oleh penyelenggara umroh dan haji. Tadi sampaikan oleh Bu Nini, kita mesti mengetahui seasonnya dulu ya, kapan naik dan turun. Kemudian berbasis dari season itu kita mengamankan prasarana, blok-blok program, hotel, di booking segala macam secara operasional aman gitu ya Bu ya. Nah, kalau kita kunci di operasionalnya Bu, kan tentu ada permasalahan dengan marketing ya. Karena kalau bicara di sana sudah diblok, ternyata yang ikut sedikit kan berarti kan idle gitu ya. Tapi kalau ternyata yang ikut banyak, di sananya belum diblok. Nah, melakukan balancing ini gimana Bu? Menyeimbangkan antara permintaan dengan harapan kita yang sudah kita patok tadi. Iya, jadi memang di marketing sama sales ini kuncinya juga ya. Jadi untuk memasarkan umroh ini tidak seperti kita jualan kacang goreng. Jadi memang kita harus melakukan beberapa hal pendekatan kepada calon jamaah. Misalnya melalui kita pengajian-pengajian, kemudian juga pameran, dan juga mungkin kita seminar juga bisa. Jadi memang harus jauh hari, idealnya sih ya 3 bulan sebelum kita memasarkan, tanggal, jadwal itu sudah ada gitu Mas. Iya, jadi nggak dadakan. Tapi kalau misalnya marketnya udah ada, kita masarkan untuk besok berangkat juga bisa. Karena sekarang untuk urus visa itu ada yang ekspres 2 jam juga keluar. Iya, beberapa kali daftarnya pagi untuk keberangkatan sore. Selama si travel agent punya blok-blokan seat aman, hotel aman, insya Allah nggak ada kendala. Oh, baik-baik. Jadi Iya. itu ya. Yang penting kuncinya jamaah udah lunas sebelum berangkat. Iya. Dan banyak juga yang terkaitannya dengan hubungan ya Bu ya, relationship ya. Betul. Misalkan kita itu berangkat tuh harus ada, dulu budenya pernah di sini atau gitu ya Bu ya. Itulah, jadi memang di bisnis travel ini untuk khususnya umroh ini kan layanan ya, jasa. Ketika layanan kita bagus, pasti si jamaah akan kembali lagi. Nggak perlu ini merek apa, ini, tapi dulu sama si A, dulu pelayanannya seperti ini dan lain-lain. Dan juga saya sampaikan juga jamaah biasanya kalau untuk memilih travel gitu ya, itu pertama harus cek juga di Kemenak, ada izinnya atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi bobot, misalnya travel-travel yang banyak kerjasama sama bank, sama beberapa corporate gitu ya, karena kalau kerjasama sama bank kan mereka juga punya verifikasi sendiri, uangnya di bank, jadi secara transparan pun juga kelihatan. Misalnya uang jamaah disetor gitu ya, misalnya anggap kerjasama dengan bank muamalat, bank BSI dan lain-lain. Jadi nanti si customer tinggal datang ke bank tersebut. Nah kalau misalnya travel agentnya nggak punya perwakilan gitu ya, bank itulah yang mewakili. Jadi jamaah bayar di
bank tersebut gitu. Jadi aman. Seperti itu, ya. Mas. Dan juga kita untuk memasarkan itu kalau yang nyari uang tunai kan kadang-kadang susah ya, Mas. Ya. Apalagi kayak karyawan, kemudian pegawai. Tapi kita bisa memberikan layanan di mana berangkat dulu bayar belakangan. Gitu. Berangkat dulu bayar belakangan, caranya gimana? Kita kerjasama dengan pihak bank dan pihak-pihak financial yang syariah. Contoh misalnya Amitra dan lain-lain. Seperti itu. Iya. Jadi memang di dalam marketing itu yang dibutuhkan adalah konsep layanannya harus dijamin selalu prima gitu ya Bu ya. Iya. Terus kemudian kita kolaborasi juga dengan beberapa lembaga lain supaya nanti bisa memberikan kemudahan-kemudahan secara finansial dan keamanan. Dan harganya juga yang harga memang masuk akal, Mas. Sekarang misalnya iming-iming harga murah, tahu-taunya nanti kasus. Tahu-taunya nanti diisutin tiket sekali jalan, terus gak bisa pulang. Nah, jadi memang di bisnis umroh ini kami ada produk misalnya yang bintang 3, bintang 4, bintang 5. Kalau segmen misalnya untuk karyawan yang memang gaji UMR gitu ya, atau mungkin buat teman-teman UKM yang memang baru merintis gitu ya, nggak terlalu menguras kocek, bolehlah, yang penting umroh, pesawatnya langsung, hotel bintang 3, nah programnya 9 hari, itu bisa di 28 jutaan gitu. Tapi kalau misalnya dia pengen kelas. yang bisnis kelas, kemudian bintang 5 yang harus hotelnya deket, tinggal lompat udah nyampe. Ya, kita ada itu sekitar 50-an juta naik bisnis kelas. Pesawatnya landingnya Madinah lagi, direct gitu. Seperti itu, Mas. Ya, jadi tadi 1, fokus pada layanan. 2, kerjasama untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam konsep keuangan supaya pembayarannya itu lebih visible gitu ya bagi konsumen. Terus yang ketiga tadi perlu segmentasi ya Bu ya. Betul. Jadi ketika kita masarin, kita udah pikirin nih produknya cocok sama segmen apa. Kemudian seandainya segmen tersebut tidak bisa membayar dengan tunai gitu ya, kita bisa berikan jalan sehingga kita nggak menghilangkan kesempatan dia untuk berumroh. Gitu. Ya itu tadi kita kerjasama sama bank, misalnya Bank Muamalat, Bank BSI, BRI, yang tentunya bank-bank syariah. Kemudian nanti mereka apply dan itu prosesnya cepat banget. Bisa 3 hari udah di-apply, udah di-approve. Kemudian bisa 1 minggu, tergantung dengan data-data yang diberikan gitu. Itu kalau untuk ASN, pegawai negeri gitu ya, ibaratnya itu udah pasti di-approve deh. Gitu. Ini berbasis pada pengalaman. Tapi kalau untuk teman-teman UMKM gitu ya, kemudian wira swasta, kemudian juga pedagang-pedagang gitu, nggak perlu berkecil hati. Kami punya jalannya, yaitu dengan Amitra. Gitu. Dan di sini Amitra juga sudah bisa mengcover hingga sampai 32 juta. Artinya untuk bintang 3, bintang 4 itu bisa dengan pembiayaan Amitra. Seperti itu. Baik. Dan satu lagi, Mas, untuk di umroh ini cukup niat. Kadang-kadang ada teman pengusaha dia udah punya rencana umroh, nanti saya yang bayar ya. Nah, berarti cukup niat doang, udah ada yang bayar. Iya. Jadi semua itu udah garis tangannya ya Bu ya, ada garisnya ya. Betul. Oke Bu, tadi kan sempat disampaikan oleh Bu Nini bahwa konsep layanan itu hal yang penting ya Bu ya. Nah kalau boleh diceritakan lebih detail Bu, kalau layanan itu titik-titik kritis layanannya ada di mana Bu? Iya, biasanya sih ketika proses keberangkatan. Nah, keberangkatan itu semua jamaah kan pasti hektik ya. Yang biasa apalagi misalnya dari daerah gitu ya. Nggak pernah naik pesawat juga ada Bu? Ada. Jadi saya pernah pengalaman mendampingi jamaah gitu ya. Ibaratnya dia mencet pintu nggak bisa, mencet air nggak bisa gitu ya. Kita harus benar-benar di sini latihan kesabaran banget. Ada juga yang mungkin untuk hotel-hotel di Mekah atau Madinah, khususnya di bintang 5 gitu ya, itu kan alat-alatnya beda dengan yang kita pakai sehari-hari. Ya kan, ada yang disentuh, ada dipencet, ada didorong dan lain-lain. Nah, ini banyak jamaah kita yang memang perlu kita edukasi gitu loh. Jadi memang di sini kami ini untuk tim yang dari mulai keberangkatan ada tim manasik sendiri. Jadi sebelum berangkat si jamaah akan kita berikan manasik minimal 1 kali. Kemudian nanti
dari Jakarta pasti ada yang mendampingin, tour leader, petugas kami. Dan nanti ketika si jamaah bawa barang banyak segala macam gitu ya, itu mah tinggal diserahkan ke tim handling kami yang sudah standby di airport. Nanti ketemu barang di mana? Di depan kamar hotel. Jadi bukan jamaah yang harus gotong-gotong, nenteng-nenteng sendiri seperti itu. Jadi servis kami memang memprioritaskan untuk jamaah itu nyaman gitu. Tapi dengan kenyamanan itu, jadi jamaah tetap ngawasin. Oh itu barang saya udah kebawa ya, kayak seperti itu. Tetap harus ada seperti itu. Nah untuk di Saudi udah ada tim yang jemput. Kita sediakan mutawif yang ada di sana dan mutawif itu ada yang tinggal di sana gitu kan. Visa umroh kadang-kadang sekarang kan udah 3 bulan Mas. Jadi dia bertahan di sana lagi nunggu grup lain. Itu supaya efisien gitu. Kemudian di sana selama 7 hari ya, 7 malam ya. Biasanya kita buat itu 3 malam di Madinah, 4 malam di Mekah. Kalau programnya ke Madinah dulu gitu ya, berarti dari landing di Madinah langsung ke hotel. Nah di situ selesai pembagian kunci kita bisa ke masjid. Nah itu yang memang layanan-layanan yang seperti itu kita berikan. Bahkan dari Madinah ke Mekah kan sekarang naik kereta cuma 2 jam. Kita juga berikan layanan kereta api Al-Haramain untuk apalagi bulan puasa, pasti banyak yang udah naik kereta aja. Karena kalau kita tempuh dengan bis itu kurang lebih 6 jam. Seperti itu. Ya. Jadi tadi yang perlu diperhatikan titik kritisnya adalah ketika pemberangkatan, yaitu nomor 1. Terus kemudian ketika sampai tiba di sana itu juga terjadi check in check outnya. Jadi sama check in check out di bandara, check in check out di hotel. Itu kreditnya paling di situ. Kalau udah berjalan sehari-hari, masya Allah tuh makan tinggal turun. Dan kami memberikan misalnya hotel bintang 5, makannya ya di hotel itu bintang 5 selama dia tinggal di situ. Di bintang 3 juga di hotel. Gitu loh. Jadi memang kadang-kadang kita harus jeli ya, kalau kita apple to apple gitu. Oh ini murah, oh ini mahal, harus dicek gitu kan. Kadang-kadang ada makan yang dari catering dari luar kayak gitu. Kemudian tidak naik kereta api. Kemudian dia landingnya di Jeddah. Jadi itu yang membuat kalau kita mau compare harga, semua sih landing Saudi, tapi landingnya di Jeddah atau Madinah gitu. Kalau landing Madinah itu jamaah lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman. Dan persiapan kita untuk nanti ke Mekah selama 4 hari 3 malam di Madinah ini, petugas kita, mutawif kita bimbing. Nanti akan diberikan manasik lagi, pemantapan, sehingga untuk jamaah yang mau umroh itu lebih mantap, tidak ragu-ragu gitu. Walaupun dalam prakteknya yang terutama jamaah lanjut usia, ketika udah di mobil, udah niat, kadang-kadang masih pakai celana dalam. Seperti itu. Jadi harus permasalahan khusus ya untuk yang uzur gitu kan. Ya jadi memang ya itulah servis kita, semua kita perhatikan dari hal-hal kecil sampai tiba di tanah air. Bahkan begitu pulang pun kita nggak lepas gitu aja gitu kan. Pulang kita bagi air jam-jam dulu gitu ya. Yang mau pulang misalnya ke daerah, kita ada tiket penerusnya misalnya, kita urus juga. Nah kalau terkait dengan masalah kesehatan gimana Bu? Kan kalau di sana itu kan berarti urusannya juga dengan institusi kesehatan di Arab Saudi gitu ya. Itu seperti apa? Apakah ada kendala tuh? Untuk jamaah umroh khususnya di Indonesia nggak perlu khawatir karena di Saudi gitu ya, di Saudi kalau waktu COVID itu kan memang ada persyaratan harus PCR dan lain-lain, bahkan ada karantina. Alhamdulillah itu udah lewat, itu cerita masa lalu lah gitu ya. Nah sekarang nih normal itu ya? Ini sudah normal banget, tidak ada batasan usia, tidak ada persyaratan khusus ya. Kemudian untuk umur nggak ada batas minimal dan maksimal itu. Dan kalau seandainya jamaah tiba-tiba sakit di sana, kami sudah di cover dengan asuransi. Jadi selama jamaah itu sakit, misalnya masih bisa berubah jalan, ketika tidak memungkinkan itu langsung bisa dibawa ke rumah sakit dan itu tidak ada biaya lagi, gitu. Sampai jamaah itu nanti balik. Ada jamaah kami yang pernah di ICU sampai 6 bulan. Oh, 6 bulan. Iya.
Yang menjadi tanggungan adalah si jamaahnya. Tapi gimana dengan misalnya istrinya, adiknya, anaknya mungkin yang nunggu gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Nah, mungkin kalau misalnya seperti itu case-nya ya memang extend di luar program ya menjadi tanggungan pribadi gitu sih Mas. Wah, luar biasa sekali, ini banyak sekali insight yang bisa kita ambil ya para pendengar sekalian ya. Pertama tadi kalau kita mau melakukan atau masuk ke dalam bisnis tur haji dan umroh, yang pertama kita sadar benar bahwa ini adalah bisnis layanan itu, sehingga kita merancang layanan itu sebaik-baiknya, kita buat blueprintnya kira-kira seperti apa kira layanannya, kemudian kita jalankan, dan itu nanti akan terus diputar di dalam satu konsistensi sehingga reputasi itu bisa kita dapatkan gitu ya. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi pembicaraan seru ini di segmen kedua. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi masih di acara VOA Biztalk Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Kita masih bincang-bincang mengenai bisnis usaha tours and travel, tapi khusus untuk produk-produk haji dan umroh ya. Bersama kita tadi masih ada Ibu Nini Irawan. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pemasaran dari PPHI, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia ya Bu. Nah, kayak tadi kita udah cerita banyak nih Bu, bincang-bincang mengenai apa saja ya yang dibutuhkan untuk teman-teman itu mengelola usaha biro travel umroh yang bagus gitu ya Bu ya. Nah, kalau sekarang nih Bu ya, tentu pendengar ketika mendengar tadi ada minat gitu ya untuk membangun usaha sekaligus ibadah gitu kan. Bayangkan kalau haji dan umroh pahalanya demikian besar, maka orang yang mengantarkan orang ke sana itu kan pasti akan mendapatkan pahala yang juga besar gitu. Sehingga dua sisi sayap ini, sayap bisnis dan sayap ibadah ini bisa dua-duanya jalan gitu Bu. Nah, kalau teman-teman para pendengar pengen membuka tours haji dan umroh Bu, kira-kira apa saja Bu milestone atau tahap-tahapnya yang dibutuhkan seperti apa gitu? Ya, tentunya kalau untuk kita buka perusahaan pasti kita harus buka akte, kemudian ngurus, karena untuk tour and travel itu di bawah Kementerian Pariwisata kita harus ngurus BPW-nya, Biro Perjalanan Wisata. Kalau BPW. Nah, untuk BPW sendiri itu boleh meng-create paket-paket religi. Untuk diketahui bahwa paket-paket religi itu nggak hanya haji dan umroh. Sebenarnya kayak paket-paket budaya, paket destinasi ya. Dan itu tempat-tempat destinasi selama dia bisa menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk muslim itu bisa menjadi daya tarik wisata religi itu sendiri gitu. Nah, setelah itu sudah ada izin-izinnya, biasanya setelah 2 tahun itu baru bisa apply untuk izin umrohnya. Harus ada waktu 2 tahun dulu ya Bu ya? Iya, minimal 2 tahun. Jadi selama 2 tahun kita bisa jualan paket-paket yang wisata religi tersebut, Muslim friendly tersebut gitu. Misalnya dengan dimulai dari wisata potensi yang ada di Jakarta apa nih, wisata religi kan ada banyak-banyak wisata yang belum dikunjungin. Kita bisa jual baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, setelah itu berjalan bisa juga dengan tiketing. Nah, karena negara kita kepulauan, ketika kita bisnis tiket udah pasti laku. Apalagi mau lebaran, Mas. Gitu, mau lebaran orang semua butuh tiket. Iya kan? Baik tiket udara, laut maupun kereta api, darat. Bis juga. Nah, itu adalah salah satu kegiatan dari travel agent. Nah, sambil menunggu 2 tahun tersebut, itu juga bisa menjadi sub agent dari travel yang sudah punya izin umroh dan haji. Mungkin buat teman-teman UMKM yang baru merintis bisa juga daftar ke kita. Saya mau ngebantu untuk jualin umroh. Daripada misalnya tetangga saya nanti dia umroh udah bayar lunas ternyata nggak diberangkatin dan lain-lain misalnya. Oleh oknum yang nggak punya izin misalnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mempersempit informasi ataupun mempersempit kemungkinan tidak berangkat. Nah, nanti bisa deal dengan si agent yang punya travel umroh.
Misalnya deal ke saya boleh. Nanti ketika ada jamaah kita akan perhitungkan namanya fee referral. Gitu. Fee referralnya ujrohnya berapa gitu ya. Bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 3 juta sesuai kesepakatan bersama. Karena masing-masing paket, masing-masing perusahaan itu beda-beda. Seperti itu. Nah, setelah ternyata ketika menjadi sub agent atau mitra banyak jamaahnya ya. Oke, ini udah 2 tahun kita urus izin ke Kemenak. Nah, itu juga ke Kemenak itu juga tidak sulit ya. Sekarang kan semua transparan, apalagi udah dibuka lagi. Tinggal kita datang ke Kanwil, minta surat rekomendasi, pengajuan dan lain-lain. Kemudian nanti akan ada jaminan yang harus disetorkan ke Kemenak dana ngendap. Kalau untuk umroh itu sekarang 100 juta kalau nggak salah, kalau untuk haji 250 juta. Tapi kita harus bertahap. Kalau udah punya izin umroh baru bisa daftar ke tahapan izin haji. Seperti itu Mas. Jadi kayak orang sekolah SD, SMP, SMA gitu. Dicoba dulu ya. Dicoba dulu. Bisa nggak gitu jalan bagus. Ketika izin kita sudah keluar gitu ya dengan jaminan 100 juta di Kemenak, itu pun bisa pakai bank garansi dibantu oleh teman-teman bank. Dan itu boleh meng-create paket, punya kontrak-kontrak dengan airline, kontrak dengan hotel gitu ya. Dan itu bisa menjalankan program-program umroh tiap bulan, misalnya dia bikin tiap akhir bulan atau sebulan berangkat 2 kali, 3 kali. Karena di umroh sendiri itu yang kalau di Jakarta senangnya yang cepat, jadi 9 hari. Ada yang 12 hari, ada yang 16 hari, ada yang 14 hari. Nah, biasanya kalau untuk daerah-daerah tertentu, saya maunya yang 14 hari, saya 16 hari, seperti itu. Sehingga ketika kita kerja sama airline, jangan salah, kita bookingnya misalnya jualannya di Jakarta untuk 14 hari. Ya nggak penuh-penuh nanti. Karena orang Jakarta kan orang sibuk ya, pengennya cepet gitu. Nah, kalau misalnya di program yang lama ya program di umroh yang Ramadan sekarang, ada program itikaf itu bisa 18 hari, ada yang sebulan, ada yang 17 hari gitu loh. Kalau haji kan bisa sampai 3 bulan ya. Nah, seperti itu Mas. Jadi tahapnya memang harus urus legalitas, SK dan juga izin-izinnya semua dari Kementerian Agama. Iya. Jadi kalau misalnya disimpulkan berarti kalau misalkan memang kita punya modal yang besar, yang cukup lah ya, yang cukup banyak, kemudian punya kompetensi ya Bu ya, pernah punya pengalaman, kita bisa mengikuti administrasi itu. Tapi kalau misalkan kita belum punya cukup pengalaman, kita bisa untuk mulai mencoba menjadi sub agent tadi ya. Betul. Sambil meraba-raba ini bisnisnya kira-kira seperti apa sih gitu ya. Iya betul. Jadi ketika kita sudah menentukan oke, saya modal ada, pengalaman ada. Satu lagi SDM kita juga harus punya SDM yang tersertifikasi. Misalnya ini tour leader ya, wajib ya. Jadi sebelum kita urus perizinan tersebut itu harus punya SDM yang memang sesuai dengan disiplin ilmunya gitu. Tour leadernya harus bersertifikat gitu ya, BPW-nya juga. Jadi semua ada gitu sertifikasinya. Untuk sertifikasi dari tour leader itu dari mana Bu? Yang mengeluarkan dari BNSP atau dari lembaga apa Bu? Ada lembaga BNSP yang kerjasama dengan Kemenak. Terus juga BPW-nya sendiri, si perusahaannya sendiri juga harus tersertifikasi seperti itu. Banyak lembaga-lembaga sertifikasi yang kerjasama kok. Dan itu nggak sulit dan memang harus, karena memang harus punya SOP. Ketika udah punya SOP aja kadang-kadang banyak yang masalah, apalagi nggak ada SOP. Jadi nggak usah asal tabrak aja gitu, nggak bisa ya. Kalau ada apa-apa nanti urusan dengan hukum ya Bu ya. Betul. Jadi semuanya regulasinya udah ada, tinggal kita jalanin. Nah, ketika udah 1 tahun misalnya mencapai kita, ternyata jamaah umroh kita udah ada 1.000 gitu ya, 1.000 itu baru bisa apply untuk izin hajinya. Jadi 1 step lagi izin haji. Nah, kita bicara haji, memang gini, umroh sama haji ini sebenarnya satu kaitan, karena orang-orang yang terkendala ketika daftar haji di pemerintah yang sekarang antriannya semakin panjang. 50 tahun, 60 tahun, itu seperti kayak nggak memungkinkan ya. Mungkin orang baru pacaran, anaknya belum keluar, anaknya udah didaftarin gitu ya. Nah, jadi itu semua banyak beralih ke umroh
Jadi ya udah deh umroh aja kalau memang nggak bisa haji. Gitu. Yang haji pemerintah gitu ya, dengan harga-harga yang memang terjangkau. Tapi kalau misalnya kita mau haji untuk daftar haji khusus. Nah, kalau di Travel Legend nanti yang kita urus adalah haji khusus. Haji khusus itu haji memang dengan kuota Kemenak. Ketika kita daftar sekarang, misalnya dengan pendaftaran $5.000 atau $4.000 atau $6.000, itu akan disetorkan ke Kemenaknya. Setelah itu harus menunggu. Tunggunya itu sekarang sekitar 5-7 tahun. Itu haji khusus. Gitu. Jadi kalau misalnya usia kita sekarang ini 40 gitu ya, 40 daftarnya sekarang berarti kemungkinan usia 47 baru berangkat dan pelunasannya di tahun ke-7 tersebut. Gitu Mas. Nah, tapi kalau misalnya usianya sudah 60, daftar haji khusus kira-kira kekejar nggak gitu ya? Atau usianya 50 gitu ya, mau daftar pengen haji sekarang gimana nih, saya habis jual tanah nih gitu kan, atau saya dapat bonus gede, saya mau haji, saya nggak mau pakai antri, bisa nggak? Bisa. Dengan apa? Haji furodah. Nah, furodah ini saya juga ingin mengedukasi ke masyarakat. Yang di masyarakat itu kadang-kadang furodah itu kayak fasilitas, tapi sebenarnya bukan, Mas. Jadi furodah itu visa yang dikeluarkan untuk percepatan. Jadi yang tadi yang saya bilang harusnya ngantri, tapi tahun ini berangkat juga gitu. Jadi percepatan. Ketika kita bicara fasilitas, ya harus beli lagi. Misalnya beli pesawatnya yang direct atau yang transit. Itu kan kembali lagi ke kemampuan finansial kita. Hotelnya mau bintang 4 atau bintang 5. Atau bintang, terus maktabnya mau maktab yang di depan, belakang atau VIP. Itu juga kembali lagi ke uang. Ada yang saya udah beli furodah mahal-mahal kok fasilitasnya begini. Nah, itu yang salah. Nah, furodah adalah visa percepatan. Kalau untuk mau yang depan fasilitas bagus, maktab 111 misalnya, maktab yang paling depan itu Mas, itu ya memang harus sedikit mahal gitu. Tapi tentunya kita juga harus hati-hati gitu ya, karena namanya furodah ini kan kita dagdikduk, keluar nggak ya. Tapi kalau misalnya daftar ke kami dengan DP 10.000 gitu misalnya, 10.000 nanti visa keluar baru bisa melunasi. Nah kalau misalnya amit-amit visanya nggak keluar, ya dibalikin kita full, jadi enak gitu. Bahkan kami kasih kesempatan kalau yang sudah daftar haji khusus, kemudian daftar di kita nih satu perusahaan yang sama gitu ya, saya mau beralih furodah nih, duitnya udah ada, boleh nggak? Boleh. Nanti kita bisa refund kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Nini. Ini yang kedua ya, segmen kedua ini tadi saya sampaikan oleh Bu Nini mengenai kalau kita mau menjalankan seperti apa. Mulainya memang ini perjalanannya panjang ya. Isinya itu adalah bagaimana mengatur sistem, kemudian mengatur administrasi supaya dua-duanya ini bisa jalan ya. Administrasinya jalan, juga sistem kita bagus sehingga tidak terjadi service failure lah pada waktu kita jalankan nanti gitu ya. Namun demikian memang walaupun banyak ini yang perlu kita jalankan, namanya perjalanan ribuan kilo itu dimulai dari step pertama ya Bu ya. Kalau sudah ada niat, kemudian kita ingin jalankan, nah step by step kita akan menuju ke sana. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOIB Stock. Hari ini kita masih diskusi mengenai usaha tours and travel khusus haji dan umroh. Bersama kita tadi masih hadir Ibu Nini Irawan, beliau adalah Wakil Ketua Umum dari PPHI Indonesia ya. Bu, ini segmen terakhir ya Bu ya. Kan kalau kita mau berusaha tentu tidak terlepas dari lingkungan usahanya gitu ya Bu ya. Lingkungan usaha itu ada pemerintah, ada regulasi, ada segala macam. Nah terkait dengan lingkungan ini apa Bu yang bisa disarankan Bu? Ya memang kebijakan-kebijakan itu memang menentukan dari keberhasilan dan juga para pelaku ya. Alhamdulillah di Indonesia ini regulasi-regulasi dari pemerintahan cukup membantu kami selaku penyelenggara, dan mungkin untuk pemerintah bisa
lebih meningkatkan kuota lebih banyak lagi sehingga daftar antrian panjang dari calon-calon para jamaah yang ingin haji baik reguler maupun khusus itu nggak semakin panjang gitu. Jadi kuotanya ditambah kalau bisa. Nah itu mungkin butuh nego-nego tingkat tinggi ya, karena tidak bergantung dari kita aja itu ya. Iya, kalau misalnya kuotanya banyak, kami sebagai pelaku dan industri juga siap bisa menyerap banyak. ya, Iya, gitu. Karena memang di Indonesia kan mayoritas Muslim dan semua masyarakat gitu yang mampu khususnya gitu ya ingin ke sana untuk haji gitu. Kalau untuk umroh, masya Allah sekarang ini animonya udah dari bulan yang saya lihat tuh dari bulan Januari, Februari, Maret itu udah penuh terus. Bahkan hotel-hotel pun penuh dan ini tidak hanya terjadi dari Indonesia aja, tapi di seluruh negara. Sehingga pernah chaos juga tuh beberapa hotel-hotel di Saudi mungkin di Februarian bulan yang lalu tuh kesulitan teman-teman industri itu kesulitan mendapatkan hotel di Mekah maupun Medina. Gitu. Baik. Nah, Bu Nini tadi kan sudah kita kupas bersama bahwa untuk masuk ke industri ini itu kan membutuhkan kompetensi, wawasan, pengalaman gitu ya Bu ya. Nah tentu pendengar ini ada yang berminat gitu ya. Terus kemudian apa yang mesti saya lakuin ya. Nah kalau seandainya pengen tahu informasi lebih lanjut kemana Bu teman-teman ini harus bertanya gitu. Baik, di sini sih kesempatan banyak sekali. Yang penting kita ada niat. Ya. Misalnya bagi yang niat mau umroh, niatkan dulu. Yang pertama, yang kedua nabung. Kerjasama dengan bank bisa kok kalau udah niat. Yang tadi saya bilang berangkat dulu, pulangnya baru bayar. Itu bisa dengan pembiayaan, potong gaji gitu ya. Karena memang janji Allah itu ketika kita umroh ataupun haji itu Allah menjanjikan dosa kita diampuni, ya, doa kita dikabul. Yang ketiga nih, apa yang kita keluarkan untuk ibadah tersebut diganti. Siapa coba yang nggak mau? Iya kan? Makanya kadang-kadang ada yang nanya, nabung dulu atau umroh dulu? Saya bilang umroh dulu. Gitu. Makanya kami menggandeng beberapa perbankan untuk bisa menjembatani ini dari bank maupun dari finansial. Nah, ketika kita sudah niat, semua jalan itu kebuka. Kalau hanya satu pintu misalnya baru mau ngebantuin jualin umroh supaya saya bisa berangkat umroh gratis, bisa juga gitu. Jadi nanti bisa konsultasi dengan saya gratis, nggak dipungut biaya. Ya. Ini Bu Nini membuka diri ya. Membuka diri. Siapa tahu pendengar ada yang mau konsultasi gitu bisa ya. Betul, karena memang di usia saya yang sudah nggak muda lagi, ya memang ingin mewakafkan diri untuk di dunia umroh dan haji ini gitu, untuk lebih melayani masyarakat seperti itu Mas. Jadi bisa yang mau, saya masih bekerja tapi supaya saya nggak keluar kantor, saya punya passive income gimana? Boleh daftar ke saya menjadi mitra-mitra kita. Jadi nanti bisa ngebantuin kita untuk melayani jamaah ataupun mencari jamaah. Tentunya nanti kita ada fee referral yang mungkin bisa bermanfaat atau bisa buat DP umroh. Gitu. Karena kalau misalnya gini, satu keluarga gitu, pas lebaran besok momennya cakep banget. Ya, momennya cakep banget, kumpul keluarga. Nah, habis kumpul keluarga ada yang ngomong mau umroh, ya udah saya bantu urusin. Didaftarkan nih, begitu daftar nanti misalnya harganya berapa nih? 30 juta gitu ya. Nanti kita bisa berikan fee-nya. Nah, dari fee misalnya satu orang anggap 1 sampai 2 juta gitu ya. Ada 10 orang udah berapa? Udah bisa berangkat, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, itu baru satu ketika kita di lingkungan keluarga. Kalau misalnya bekerja, kita untuk corporate, kita kerjasama dengan koperasi, kita kerjasama misalnya dengan UMKM yang lain gitu. Kita bikin satu grup. Nah itu bisa nanti kita gratisin, misalnya 20 gratis 1. Nah itu kan bisa umroh. Iya. Kalau teman-teman yang tadi Bu berkenan untuk bekerjasama atau misalkan mau membuka travel umroh, pengen tanya-tanya ke Bu Nini, kemana Bu telepon? Boleh, bisa telepon ke handphone pribadi saya di 0812 8916. Bebas, yang penting seputar usaha umroh, mau umroh, kemudian gimana cara jualan umroh. Tentang boleh. Tadi proses wisata administrasi muslim juga bisa. boleh. Wisata
Islam Muslim dan lain-lain boleh. Oke, terima kasih Bu Nini. Ini luar biasa sekali pembicaraan kita ya, para pendengar sekalian ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita mau bicara tentang pariwisata Muslim itu halal gitu, itu sebenarnya dispersinya banyak ya. Salah satunya saja adalah wisata untuk umroh dan haji ya Bu ya. Tapi sebenarnya seluruh yang lain itu banyak, ada destinasi-destinasi yang lain juga bisa kita lakukan ya. Nah, jika teman-teman nanti mau berdiskusi juga, kita ada PPHI ya Bu ya, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia, yang bisa diminta konsultasi. Tadi Bu Nini juga sudah membuka diri ya, Wakil Ketua Umum Bidang Pemasaran sudah membuka diri, kalau mau diskusi atau segala macam bisa melalui Bu Nini juga. Ini adalah sesi kita yang terakhir, mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi para pendengar sekalian dan kita bisa membangun diri kita menjadi UMKM yang sinergi, bertumbuh dan berdaya. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.